Masalah penegakan hukum dan keadilan ini sudah sangat lama ya. Beberapa tahun lalu itu udah banyak rekaman dari Pak Mahfud MD. Jadi bukan hanya Alvin Lim ya. Pak Mahfud MD itu udah sering bicara di mana-mana. Itu ada di medsos, bisa dicari. Di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan, hukum itu bisa dijual belikan. Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk perkara karena jual perkara. Polisi jenderalnya juga masuk penjara, hakimnya masuk juga karena jual beli hukum. Tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A, tapi A ini bayar ke saya, itu banyak. Ini problem kita ya, problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah. Dan sekarang setelah kasus Sambo juga masih banyak yang nekat ya. Oknum-oknum penegak hukum itu masih nekat. Apa yang disampaikan Pak Mahfud itu memang baik dan benar ya di publik ya, terutama dalam area pendidikan. Namun ya banyak juga rakyat yang menganggap Pak Mahfud itu hanya pandai bicara saja, karena kan Pak Mahfud berada di pusat pemerintahan dan memiliki jabatan. Menko Polhukam, wah bikin perubahan ITE, bla 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 bla, prek. Tahun 2002, reformasi begini, wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu. Jadi masih dipertanyakan oleh rakyat itu bagaimana fungsi dan keefektifan Pak Mahfud itu dalam memperbaiki pemerintahan, terutama penegakan keadilan dan hukum. Oleh karena itu kan Pak Mahfud di bidang Polhukam ya, bukan di bidang pariwisata. Ya Pak Mahfud kan bisa menekankan fungsi-fungsi departemen itu saling bekerja sama, berkesinambungan dan keterikatan yang lancar. Itu bagaimana bekerjanya mereka. Kan sudah terkenal bahwa banyak departemen itu kalau bekerja tidak ada keterkaitan, masing-masing bekerja sendiri-sendiri, sibuk dengan anggarannya masing-masing. Jadi kualitas keterkaitan berkesinambungan itu diperbaiki, diperkuat. Ya hal moral yang rusak itu bagaimana juga ya Pak ya. Kan negara kita didominasi oleh yang dibilang agamanya paling benar di dunia dan dibangga-banggakan sedemikian rupa. Ya buktinya Indonesia kondisinya kayak gini Pak. Lalu buat apa Pak agama yang mendominasi di Indonesia ini, buat apa? Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Saya sampai mengatakan loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa, saya kan begitu. Ini seperti kertas kosong yang nanti terserah isinya lebih lanjut itu mau diisi dengan apa, itu terserah penguasa yang akan memimpin di situ. Nah, kalau kita menyatakan itu bertentangan, kenapa? Karena Pancasila itu sebenarnya isinya adalah moral. Ya, saya sudah ngajar nih Pancasila 24 tahun plus filsafat Pancasila. Itu isinya moral, sedangkan moral itu Mas sebenarnya ini terlepas dari sedikit ya, dari langsung ke ajaran Islam ya. Moral itu sebenarnya juga punya karakter yang disebut dengan sebagai imperatif kategoris. Jadi imperatif kategoris adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Namanya ideologi buatan manusia. Ketika dikhianati untuk kepentingan atau untuk vestige interest, so pasti saya katakan maka ideologi itu akan dying. Ya sekarat bahkan saya katakan mati. Sudah sejak puluhan tahun lalu ya,
baik orang luar negeri maupun dalam negeri menyatakan bahwa orang sini atau pejabat-pejabat sini itu hanya pandai bermusyawarah, bermufakat, memang pandai untuk membuat konsep-konsep, memang pandai, tetapi ya pelaksanaannya itu ya tanda tanya besar. Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan yang terang, pelaksanaan yang positif, pelaksanaan yang transparan, jujur, dan benar-benar berfaedah bagi masyarakat banyak, bagi rakyat Indonesia. Itu yang dimaksudkan. Pelaksanaan yang negatif-negatif, yang korupsi, yang memeras, yang menindas, ya nggak usah ditanya lagi lah. Udah pada tahu, apalagi saat ini udah terbuka, semakin terbuka. Ya minimal itu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan itu dibikinkan suatu program khusus moral, kebangkitan moral bangsa. Ya departemen lainnya kan Bapak lebih tahu bagaimana. Kasus penangkapan Alvin Lim, kriminalisasi Alvin Lim itu hanya satu dari sekian banyak yang terjadi di negara ini ya. Banyak sekali ya. Banyak rakyat menjadi korban ketidaksewenangan sekonyong-konyong yang dilakukan oleh para oknum penegak hukum. Itu banyak masyarakat yang dirugikan ya, yang menjadi korban itu banyak sekali. Undang-undangnya harus dibentuk, diperbaiki ya. Jadi undang-undang kita ini banyak loophole-nya yang menyebabkan aparat penegak hukum itu bisa bermain dan tidak dipenalti. Maksudnya itu kayak contoh kepolisian, nggak ada sanksinya. Jadi misalnya dia bilang nangkep harus kasih pemberitahuan, mulai penyidikan harus kasih SPDP ke jaksa. Nah, kalau dia nggak kasih dalam 7 hari, terus apa sanksinya buat mereka? Nggak ada. Di situ nggak ada sanksi yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga dia pikir nggak ada sanksi, bodo amat saya langgar ya. Jadi ini nomor satu, kalau menurut saya itu harus ditambah itu, memberikan sanksi yang berat, baik pidana maupun perdata maupun administratif kepada aparat penegak hukum yang melanggar aturan hukum dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau dia melanggar, ya kan, pidana kalau perlu lebih berat. Jadi kalau pemalsuan ke orang biasa 6 tahun, ke aparat penegak hukum 12 tahun gitu loh. Ya biar jerah dia, ya kan. Kalau enggak, nanti ya dia rekayasa sekali, dia rekayasa 2 kali, 3 kali. Itu satu yang menurut saya harus kita iniin. Kedua, kalau kita bicara sisi moral, ya kan, perbaikan moral itu, penerimaan polisi, penerimaan aparat penegak hukum itu harus melalui proses ya kontrol mental dan psikologi yang benar-benar tuh tajam. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia, itu bukan menegakkan hukum, sama aja mereka penjahat berseragam. Kemudian saran kami yang penting juga yaitu bersihkanlah badan intelijen negara maupun intelijen lainnya dari infiltrasi blok barat ya. Jadi tidak harus selalu itu aparat keamanan negara itu edukasinya di barat terus. Ya udah tahu blok barat itu adalah blok penjajah, penipu, perusak. Tapi kok terus-menerus bekerja sama ya gimana ya? Gimana orang tidak beranggapan dungu, bodoh, dan lain sebagainya kalau hal macam ini diterus-teruskan. Saya ini sudah sampai taraf mendekati stres. Mikirin hukum dan penegak hukum negara kita tuh sampai pusing. Ini sampai saya pikir tempat tensi saya naik sampai mikirin hukum gitu ya. Dan di sisi lain begini, sebagai akademisi, belajar hukum pidana, mengajarkan hukum pidana kepada mahasiswa, saya ini jadi sedih gitu. Penegak hukum kita ini sedang membodohi diri sendiri.